Menyamar. Tak lama mobil yang mereka tumpangi sampai di halaman mansion megah milik Alvano. Anidia mengikuti Alvano. Mereka masuk ke dalam lift menuju lantai 3 kamar Alvano. Di sana masih terlihat sama seperti kemarin. Semua perlengkapan Anidia masih ada di sana. Anidia menuju ruang ganti. Di sana masih ada semua perlengkapannya. Saat ini, Anidia sudah selesai menggunakan dress berwarna navy. Dress yang sangat cantik saat Anidia gunakan. Tinggallah di sini untuk sementara waktu. Kita bisa ke kantor barengan. Gak, aku gak mau mereka mengataiku jalang. Aku akan tinggal di kontrakan. Baiklah, aku akan mengantarmu. Mulai besok kau sudah boleh kerja. Makasih, ucap Anidia. Mereka turun ke bawah berpapasan dengan Fiona. Anidia tidak peduli. Dia melewati Fiona begitu saja. Alvano mengantar Anidia ke kontrakannya. Saat di perjalanan Alvano melihat ke arah Anidia yang sibuk dengan ponselnya. Apa yang kau lihat? Alvano berubah-berubah, kadang dia lembut kadang kasar. Gak ada. Anidia menyimpan kembali ponselnya ke dalam tas. Tak lama mobil Alvano berhenti. Anidia turun diikuti oleh Alvano. Hati-hati. Alvano mengelus kepala Anidia dengan lembut. Aku ada urusan. Setelah itu aku akan menemuimu. Iya. Hati-hati. Entah kenapa Anidia luluh saat melihat tatapan Alvano. Alvano mengangguk. Dia langsung meninggalkan Anidia yang masih berdiri di sana. Apa aku sudah jatuh cinta padanya? Gumam Anidia. Alvano menuju markas. Petir dan Jordan sudah berada di sana. Mereka semua menyambut bos mereka dengan hormat. Ceka, lama sekali. Gerutu Petir. Hanya kau yang sangat berani padaku. Alvano melangkah menuju mobil yang sudah disiapkan oleh Jordan dan Petir. Hari ini mereka akan menuju dermaga, tempat seorang pengkhianat bersembunyi. Alvano dan bawahannya langsung menuju lokasi. Apa dia masih berada di sana? Ya, tadi Samuel menelpon. Sepertinya mereka bersekongkol dengan Augusto. Dia sengaja mengirim mata-mata agar bisa mencuri semua barang-barang yang ada di gudang. Jelas Petir. Anidia duduk di sofa yang ada di kontrakannya. Dia menceritakan tentang Alvano yang mau menerimanya sebagai karyawan di kantor pusat. Siapa yang tidak tahu tentang perusahaan tersebut? Perusahaan terbesar di New York. Anidia sangat senang. Meski Alvano yang menyuruhnya bekerja. Tapi dia tetap senang. Akhirnya dia bisa cari uang dengan hasil jerih payahnya sendiri. Kau beruntung. Aku ikut bahagia Anidia. Lisa memeluk tubuh kecil Anidia. Di antara mereka bertiga Anidia yang paling kecil. Tapi meski dia kecil, tapi tingginya seperti seorang model. Dia memiliki kulit putih bersih, tubuh mungil, kalau dibanding dengan model-model papan atas. Anidia pasti pemenangnya. Tak lama Pipit pulang. Dia pulang dalam keadaan kacau. Apa terjadi sesuatu? Lisa langsung menghampiri Pipit yang hampir menangis. Ayah, aku bertengkar dengannya. Dia masih membelah keluarnya. Dia juga memiliki hutang dengan rentennya. Aku gak tahu harus apa. Sekarang mereka menemuiku. Jika aku tidak mau melunaskan hutangnya, dia akan menjualku. Pipit langsung menangis sambil memeluk sahabatnya itu. Ayah macam apa yang tega menjual putri kandungnya demi anak tirinya? Aku rasa memang nenek lampir itu sudah merasuki pikiran Om Herlan. Kamu tenang dulu ya. Kita akan mencari jalan keluarnya sama-sama. Aku ada sedikit tabungan. Kamu bisa pakai punyaku. Gak Anidia. Aku gak mau merepotkan kalian. Lagian dia ngutang untuk anak tirinya. Ngapain juga aku memikirkan itu? Udah. Mending kita makan dulu. Aku akan menyiapkan makanan. Anidia pergi ke dapur. Lisa juga ikut dengan Anidia. Di antara mereka Anidia yang pandai masak. Lisa juga tak kalah hebat. Dia sering bikin nasi goreng untuk sahabatnya. Tapi kalau lainnya dia kurang tahu. Karena Anidia pernah kerja di restoran, makanya dia pandai masak. Sedangkan di danau, Alvano beserta anak buahnya sudah berhasil menangkap pengkhianat. Mereka membawa laki-laki itu ke markas. Ikat dia jangan sampai lolos. Pengkhianat kali ini sangat kuat. Makanya mereka semua turun tangan termasuk Alvano. Sudah beberapa kali anak buahnya gagal menangkap pria tersebut. Mereka semua menuju markas, tempat biasa menyiksa para pengkhianat dan musuh. Saat ini, Sisil sedang berada di restoran milik keluarganya. Pa, aku mau uang dong. Aku mau beli tas yang kayak Anidia pakai.
Sisil membuat wajahnya sesedih mungkin. Sekarang anak gak tahu diri itu sudah kaya. Kita akan memerasnya apa? Kita sudah membesarkannya dari kecil, jadi kita harus minta bagian. Ucap bibinya Anidia. Dia mengambil Alvano dariku ayah. Kemarin saat di kampus, Alvano melirik ke arahku. Tapi Anidia langsung menarik Alvano. Dia juga mempermalukan aku di depan semua orang. Lapor Sisil berdusta. Aku akan menemuinya. Pokoknya kamu harus bisa merebut posisi Anidia. Alvano akan menjadi milikmu. Dia akan menjadi menantu papa. Ucap Bram sombong. Aku akan membuat kamu menderita Anidia. Malam ini Pipit dan Lisa menuju klub. Mereka mengambil cuti. Jadi malam ini Anidia dan sahabatnya akan bersenang-senang tanpa bekerja. Aku gak ikut ya. Aku meyes ketemu sama Alvano. Kita akan menyamar Anidia. Kita harus menikmati malam ini. Aku lagi banyak masalah. Masak sih kamu gak mau temani teman kamu yang malang ini sih? Mohon Pipit. Baiklah. Tapi kita nyamar gimana? Anidia bingung dengan pemikiran sahabatnya itu. Kamu ikut aja. Pipit dan Lisa memilih pakaian yang akan Anidia gunakan. Pakaian yang sedikit lebih seksi. Tapi masih oke kalau Anidia yang memakainya. Pipit juga memoles wajah Anidia dengan make-up setebal mungkin. Anidia juga dipakai wigs berwarna coklat menyala. Kalian jangan aneh-aneh deh. Aku bukannya cantik, tapi malah mirip ondel-ondel. Tawa Pipit dan Lisa pecah. Anidia, kamu kelihatan sangat dewasa dengan make-up tebal seperti ini. Percayalah, Alvano tidak akan mengenalimu. Selesai berdandan mereka bertiga langsung keluar. Anidia ingat kalau tadi Alvano bilang, setelah selesai dengan urusannya dia akan menemui Anidia. Aku keluar sebentar dengan Pipit dan Lisa. Jangan cari aku, itulah kira-kira pesan yang dikirim Anidia pada Alvano. Malam ini mereka akan bersenang-bersenang di klub malam tempat biasa mereka bekerja. Tapi malam ini mereka akan menyamar jadi pelanggan. Malam sudah semakin gelap. Anidia dan sahabatnya langsung masuk ke dalam. Mereka memesan minuman. Malam ini Anidia juga akan ikut-ikut gila seperti Pipit. Jangan sampai ada yang mabuk. Di antara kita tidak boleh ada yang mabuk. Kalau mabuk bisa berabe. Ucap Lisa khawatir. Aku tidak akan mabuk. Besok aku akan mulai bekerja. Saat menikmati minuman yang pahit itu, mereka melihat kedatangan pria berjas hitam yang duduk di samping mereka. Laki-laki yang begitu tampan menurut Pipit dan Lisa. Sepertinya laki-laki itu orang Asia. Kelihatan dari wajahnya. Aku akan mendekatinya. Pipit, jangan aneh-aneh. Kita akan pulang bertiga. Lisa memperingati sahabatnya itu. Baiklah. Pipit masih melihat ke arah pria tampan itu. Tapi detik kemudian pria itu menoleh ke arah Anidia. Pria itu tersenyum saat melihat Anidia, meski kelihatan menor. Tapi kecantikan Anidia tidak akan berubah. Tiba-tiba mereka menoleh ke depan pintu masuk. Pemilik klub Avi tersebut sudah masuk, semua para jalang berbisik-bisik. Entah malam ini siapa yang akan beruntung. Semoga dia memilihku. Jangan mimpi. Semua mau dipilih olehnya. Apa kau tidak berminat? Ucap pria Asia itu pada Anidia. Anidia menggeleng. Sama sekali tidak. Tiamor. Laki-laki itu mengulur tangannya kepada Anidia. Anidia. Balas Anidia. Aku Pipit. Pipit juga gak mau kalah. Kalau ini Lisa. Lisa juga membalas uluran tangan Tiamor. Ke-26. Mabuk. Alvano melirik ke arah Anidia. Dia menaikkan alisnya saat bertemu dengan tatap Anidia. Seperti tidak asing batin Alvano, dia terus memperhatikan Anidia yang mengobrol dengan Tiamor. Siapa laki-laki yang duduk di sana? Petir dan Jordan langsung menoleh ke arah tatapan Alvano. Dia pengusaha muda di perusahaan tambang. Orang tuanya sudah meninggal sejak 2 tahun lalu. Sekarang dia yang menjadi pemimpin tambang tersebut. Jelas Petir. Alvano terus memperhatikan Anidia tanpa mengalihkan pandangannya. Apa kau mengenal laki-laki yang duduk di sebelah sana? Anidia melihat ke arah yang ditunjukkan oleh Tiamor. Dia melihat Alvano yang sedang menyesap rokoknya. Tidak, aku hanya pernah dengar dari orang-orang saja. Tapi aku tidak pernah ketemu langsung. Baru kali ini bertemu. Dusta Anidia. Pipit dan Lisa hanya menggeleng melihat tingkah sahabatnya. Baiklah, kalau boleh tahu kalian tinggal di mana? Dekat sini. Tak terlalu jauh dari sini. Bukan Anidia yang menjawab melainkan Pipit. Oh, Tiamor hanya manggut-manggut.
Timur Manchester, pengusaha yang hampir sama kayanya dengan Alvano. Dia mengelola usaha yang ditinggal oleh ayahnya. Dia juga memiliki usaha lainnya. Dilihat dari penampilannya dia bukan sekedar pengusaha sah, tapi hampir sama seperti Alvano seorang mafia. Mungkin dia memiliki usaha sampingan seperti yang mereka pikirkan. Boleh aku minta nomor ponselmu? Anidia menoleh ke arah Alvano, kemudian ke arah Timur. Kemudian Anidia memberikan nomor ponselnya pada Timur. Mereka berbincang sesekali mata Anidia melirik ke arah Alvano. Sedangkan Alvano sibuk dengan para jalang yang ada di sampingnya, sudah ada jalang yang berada di dekatnya. DAT, DAT, DAT. Ponsel Alvano berdering. Anak buahnya yang mengawasi Anidia menelpon. Baiklah, pantau terus dia. Alvano memutuskan panggilan sepihak. Aku sudah menemukanmu tikus kecil. Gumam Alvano melirik ke arah Anidia. Sudah pukul 12 malam. Anidia sedikit mabuk, sedangkan Pipit sudah benar-benar mabuk, tinggal Lisa yang masih sadar. Sudah cukup Pit, kita akan pulang sekarang. Lisa menarik Pipit. Anidia yang masih setengah sadar meneguk minumannya sampai tandas. Anidia kau juga. Ayolah, kalian janji gak bakal sampai mabuk kan? Lisa capek mengoceh sendirian sedangkan Pipit dan Anidia terus meneguk-meneguk minuman mereka. Timur yang melihat itu mengambil minuman dan memberikan lagi pada Anidia. Tanpa menunggu lebih lama Anidia meminumnya sampai habis. Timur tersenyum melihat tingkah Anidia. Tanpa berniat jahat atau mengambil kesempatan dalam kesempitan. Dia ingin membawa Anidia dan sahabatnya pulang. Aku akan mengantar kalian pulang. Timur hendak mengendong tubuh Anidia. Tapi detik berikutnya tangannya langsung ditahan oleh seseorang. Biar aku aja. Pria yang memakai pakaian serba hitam juga memakai masker dan topi. Timur sama sekali tidak mengenal pria yang ada di hadapannya saat ini. Tapi Anda siapa? Timur tidak mau kalah. Dia menarik tangan Alvano dari Anidia. Aku kekasihnya. Ada masalah? Alvano sudah berhasil menggendong tubuh mungil Anidia ke dalam gendongannya. Tanpa menunggu jawaban dari pria itu, dia segera meninggalkan klub besar tersebut. Lisa dan Pipit mengikuti dari belakang. Saat tiba di mobil mewah tersebut, Alvano menatap tajam ke arah mereka. Kalian pulang diantar oleh mereka. Alvano menutup pintu mobil yang sudah mendudukkan Anidia di dalamnya. Lisa melihat ke samping. Mobil anak buah Alvano sudah berada di sana. Tunggu dulu, teriak Lisa. Emang kau siapa berani sekali membawa teman kami? Alvano menarik maskernya. Lisa yang melihat itu terbelalak. Baiklah. Akhirnya dia membawa Pipit masuk ke dalam mobil anak buah Alvano. Sedangkan dalam mobil, Anidia masih terlelap. Alvano tersenyum saat melihat Anidia. Dia terlihat imut meski wajahnya dipoles begitu menor. Alvano mengelus pipi Anidia. Bukan mengantar Anidia menuju kontrakan, tapi malah membawanya ke mansionnya. Saat sampai di mansion mewah tersebut, Alvano mengendong Anidia ala bridal style menuju ke lantai 3. Alvano meletakkan Anidia dengan sangat hati-hati. Saat mabuk kau terlihat anggun. Alvano mengecup bibir Anidia. Dia hendak berlalu menuju walk-in closet, tapi tangannya ditarik oleh Anidia. Jangan pergi. Jangan tinggalkan aku. Sudah cukup orang tuaku saja yang meninggalkanku. Tangis Anidia pecah, matanya masih terpejam. Hiks, hiks, hiks. Alvano duduk di ranjang, dia mengelus-mengelus kepala Anidia. Dia sedih mendengar racauan Anidia. Dia membayangkan bagaimana nasib Anidia yang sangat malang itu. Hue. Anidia muntah di atas lengan kekar Alvano. Dia memuntahkan seluruh isi perutnya. Baju Alvano beserta Anidia kotor. Bukannya marah, Alvano masih setia mengelus-mengelus punggung Anidia. Aku minta maaf. Anidia yang tersadar dengan kesalahannya langsung ketakutan. Sudah. Bukannya memarahi Anidia, tapi dia malah bertanya sudah. Anidia mengangguk. Alvano langsung menggendong Anidia ke kamar mandi. Apa yang kau lakukan? Alvano tidak menghiraukan Anidia. Dia terus membuka pakaian Anidia. Dia juga membuka pakaiannya yang terkena muntah Anidia. Kemudian keluar dengan dada telanjang untuk menelpon seseorang. Kau mau apa? Anidia yang masih mabuk melihat Alvano ikut ke dalam bathtub. Alvano tidak peduli. Dia memandikan Anidia tanpa melakukan apapun pada gadisnya itu. Kenapa kau menyamar seperti ini?
Aku gak mau kamu terus-terusan mengaturku. Aku ingin bebas. Aku tidak akan melarangmu, asalkan kau pergi bersamaku. Aku tidak percaya dengan perkataanmu itu. Siapa laki tadi? Yang mana? Uti Amor? Aku baru kenal dia tadi di klub. Dia juga menanyakan, apa aku kenal denganmu? Terus apa yang kau katakan? Tidak. Aku bilang aku tidak mengenalmu. Jeti sayangku ini udah pandai berbohong ya? Cuk. Alvano mengecup bibir Anidia. Apa kau benar menyukaiku? Ya, aku benar-benar mencintaimu. Sangat mencintaimu. Apa kau juga mencintaiku? Anidia terdiam. Kemudian dia menggeleng. Awalnya iya. Tapi saat malam kau mempek sayaku. Aku Jeti membencimu. Kau adalah pria bejat. Anidia mengeluarkan unek-uneknya. Aku sudah minta maaf. Saat itu aku benar-benar sedang emosi. Tapi tetap saja kau jahat. Maaf. Aku tidak akan melakukannya lagi tanpa izinmu. Anidia tersenyum melihat Alvano. Apa kau punya kekasih? Punya. Aku punya kamu. Selain aku, apa kau pernah menjalin hubungan dengan perempuan lain selain aku? Alvano terdiam. Dia melihat Anidia yang masih menunggu jawaban darinya. Pasti kau punya. Ya udah, aku mau tidur. Anidia berdiri hendak melangkah keluar. Tapi tangan Alvano segera menariknya. Aku sangat mencintaimu. Alvano memeluk tubuh Anidia dari belakang. Anidia terpaku dengan perlakuan Alvano. Dia tersenyum. Ke-27, hari pertama ke kantor. Sudah pukul 7 pagi Anidia masih terlelap. Sedangkan Alvano sudah sedari tadi bangun memandangi wajah cantik Anidia. Hari ini adalah hari pertama Anidia masuk ke perusahaannya Alvano. Tapi dia masih tidur pulas. Tiba-tiba mata cantik Anidia terbuka. Dia melihat tatapan Alvano yang mengarah padanya. Deh. Anidia langsung melihat ke dalam selimut. Masih utuh? Gumam Anidia. Sedangkan Alvano terkekeh melihat Anidia. Apa kau pikir aku akan memakanmu saat kau mabuk? Aku bukan pria seperti itu. Meski tadi malam kau selalu menggodaku. Wajah Anidia langsung berubah. Wajahnya langsung merah seperti tomat. Dia segera turun menuju kamar mandi. Jangan lupa handuknya. Teriak Alvano. Anidia langsung berlari mengambil handuk. Wajahnya begitu merah menahan rasa malu. Benar-benar bocah. Aku bertambah menyukainya. Alvano menelpon seseorang. Apa kalian sudah mengurus semuanya? Baiklah. Sebentar lagi dia ke sana. Bilang sama pengawal jangan bilang apa-apa saat dia terlambat. Alvano segera memutuskan sambungan telepon tersebut. 15 menit Anidia keluar menggunakan handuk. Dia berlari di hadapan Alvano menuju walk-in close. Alvano yang melihat itu hanya bisa geleng-geleng. Setelah selesai berpakaian, Alvano maupun Anidia sudah rapi. Sedari tadi Anidia tersenyum. Akhirnya aku bekerja di perusahaan. Anidia sangat ingin bekerja di perusahaan, meski dia tidak menyangka akan bekerja di perusahaan terkenal itu. Sayang, pakaikan dasiku. Anidia memincing matanya saat mendengar panggilan dari Alvano. Dia tetap memasangkan dasinya meskipun tidak nyaman. Karena Alvano terus-terus menghirup rakus wangi Anidia. Jangan terlalu dekat. Anidia masih memasang dasi, meski kesusahan. Aku sangat bahagia. Andai kamu mau tinggal di sini, aku sudah sangat senang. Alvano menarik pinggang ramping Anidia mendekat ke arahnya. Alvano, ayo. Kita sudah terlambat. Semalam kamu yang terus-terus menggodaku. Tapi kenapa sekarang malam ingin menjauh? Padahal semalam. Stop. Ayo kita turun, aku sudah lapar. Anidia benar-benar malu. Apa yang telah dia lakukan semalam? Apa dia benar-benar menggoda Alvano? Dia sama sekali tidak mengingatnya. Mereka turun ke bawah untuk sarapan. Anidia menikmati sarapan dengan tenang. Alvano yang sedang melihat Anidia makan rasanya sudah kenyang. Kenapa? Apa aku belepotan? Anidia menghapus bibirnya dengan tisu. Alvano masih terus memperhatikannya. Terserah. Anidia melanjutkan makanannya. Setelah sarapan, Anidia hendak keluar gerbang menunggu taksi. Naik. Sampai kapanpun tidak ada taksi yang lewat. Ya, mansion Alvano jauh dari rumah-rumah orang. Kecuali memang kita sengaja memesan taksi atau ada taksi yang kebetulan melintas. Tapi hampir tidak ada taksi yang melewati daerah itu. Anidia terpaksa masuk ke mobil yang sama dengan Alvano. Mereka sama-sama terdiam.
Alvano sibuk dengan tabletnya, sedangkan Anidia sibuk dengan penselnya. Tak lama mobil mereka tiba di kota besar. "Pak, turunkan saya di sini aja," ucap Anidia pada sopir pribadi Alvano. Sopir tersebut tidak berhenti sebelum majikannya langsung yang memerintah KN. "Alvano, turun KN aku Dini. Aku gak mau semua orang mengatakan yang aneh-aneh." Anidia menarik tangan Alvano. "Emang kenapa kalau mereka lihat? Mereka juga gak akan berani berkata buruk." Alvano masih melihat ke arah tabletnya tanpa peduli dengan Anidia. "Baiklah kalau kamu gak mau berhenti. Aku akan lompat." Anidia mencoba membuka pintu mobil, tapi sayang mobil itu terkunci. "Alvano, turunkan aku di sini. Aku mohon." Anidia memohon pada Alvano. "Panggil aku dengan baik. Alvano, aku mau turun di sini." "Gak. Ke harga aku." "Gak juga. Terus aku harus panggil apa om gitu? Sayang." "Hahaha, gak mau. Aku jijik dengan panggilan itu." "Ya udah kamu gak bakal." "Baiklah, sayang. Aku turun di sini ya." Wajah Alvano langsung berubah. Dia segera mencium Anidia. "Baiklah, hati-hati sayang. Nanti siang kita makan bareng ya sayang." Anidia segera keluar. Dia begitu geli mendengar Alvano memanggilnya sayang. "Gila," gumam Anidia. "Aku gila karenamu baby." Anidia segera pergi. Dia berjalan kaki, karena kantor sudah terlihat di depan mata. Sedangkan Alvano masih mengikuti di belakang Anidia. Takut terjadi sesuatu pada kekasihnya itu. Anidia sudah tiba di depan gerbang, yang bertuliskan AV Company, perusahaan yang banyak diimpikan oleh orang-orang apalagi wanita. "Permisi pak, maaf saya telat." Anidia tahu dia sudah terlambat hampir setengah jam. "Gak apa-apa nyonya, maklum baru hari pertama." Security tersebut terlihat ketakutan. "Makasih banyak pak." Anidia segera masuk ke dalam gedung tinggi tersebut. Di belakangnya disusul oleh Alvano. Semua orang membungkuk hormat saat CEO perusahaan tersebut telah tiba. Anidia melihat semua orang membungkuk, dia juga ikutan membungkuk. "Selamat pagi pak," sapa para karyawan. Alvano tidak peduli. Dia terlihat angkuh. Alvano melirik ke arah Anidia sekilas. Kemudian berlalu menuju lift khusus petinggi. "Aku harus kemana ini? Besar sekali." Anidia masih takjub melihat kemewahan kantor tersebut. Detik kemudian seseorang langsung menyuruhnya ke ruangan yang telah ditentukan. "Mari Nona, Anda sudah ditunggu oleh Pak Petir." Anidia mengangguk. Dia mengikuti wanita yang sangat terlihat seksi tersebut. Anidia memperhatikan seluruh karyawan wanita yang ada di sana. Semua sangat seksi-seksi seperti wanita di klub saja batin Anidia. Anidia sangat mencolok. Dia memakai pakaian formal seperti karyawan pada umumnya. Dia terlihat berbeda dari yang lain. "Tok, tok, tok. Permisi tuan, kamu masuk. Jangan bikin onar," bisik perempuan yang tadi mengantar Anidia. Anidia mengangguk. Dia masuk ke dalam terkejut melihat Alvano yang sudah duduk di sana dengan senyuman yang sulit diartikan. "Kenapa kau di sini? Bukannya Pak Petir yang..." "Duduk." Anidia duduk di hadapan Alvano. "Kamu akan bekerja di lantai 5 bersama yang lainnya. Aku tidak akan memperlakukanmu seperti di sini sayang. Tapi saat di luar baru kita sepasang kekasih." "Ya aku tahu. Itu adalah kesepakatanku dari kemarin. Bukan kemauanmu." Anidia memang sudah mengatakan sebelumnya pada Alvano. "Baiklah baby, selamat bergabung di perusahaan AV Company. Jangan nakal-nakal. Ingat kamu hanya milik Alvano." Bisik Alvano dengan suara seksinya. Anidia sebenarnya merinding mendengar bisikan Alvano. "Boleh aku keluar?" "Cuk. Biar semangat kerjanya." Alvano mengecup bibir Anidia. Anidia tersenyum. Sebenarnya dia sangat senang karena Alvano memperlakukannya dengan baik. Tapi dia masih ketakutan mengingat perlakuan Alvano yang sangat kasar padanya waktu itu. Anidia keluar berpapasan dengan Petir. "Hai Anidia, masih ingat aku?" "Ya aku ingat." Anidia tersenyum ke arah Petir. Petir dan Anidia menoleh ke arah suara tersebut. "Bekerjalah, ini hari pertamamu, mau gajinya dipotong." "Dasar aneh." Anidia segera berlalu. Petir tersenyum melihat keberanian Anidia. "Apa kau mau aku pecat?" Tidak. Aku hanya tersenyum melihat keberaniannya. Akhirnya ada yang tidak takut dengan seorang Alvano Argantara."
Petir segera masuk ke ruangannya. Ke-28.